Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru saja Paskah berlalu. Dan saya percaya pesan-pesan Paskah masih terngiang jelas di telinga, bahkan di hati sanubari kita masing-masing. Paulus juga mengingatkan kepada kita lewat Ibrani pasal yang ke-10. Dia berkata begini, ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sudah terbuka jalan bagi kita untuk menerima keselamatan. Sudah terbuka jalan bagi kita untuk masuk ke tahta Allah yang kudus. Jalan sudah terbuka, tetapi kita harus menapakinya supaya kita sampai kepada tujuan yang diharapkan. Paulus memberitahukan kepada kita dalam kitab Ibrani ini, ada 4 hal yang perlu kita mengerti supaya jalan yang sudah terbuka itu tidak sia-sia, supaya jalan yang sudah terbuka itu betul-betul mengantarkan kita kepada tujuan yang sebenarnya, diberkati di dunia dan kelak meninggal masuk surga atau diangkat bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di sini adalah ayat yang ke-22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama adalah menjaga hati untuk senantiasa ikhlas dan murni. Kita mengikut Tuhan Yesus oleh karena keikhlasan. Kita mengikut Tuhan Yesus oleh karena kita menggunakan hati nurani yang murni. Ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Marilah kita menjaga hati yang ikhlas dan murni. Yang kedua, ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang kedua, marilah kita teguh pada pengharapan kita dan percaya Dia Tuhan yang akan menggenapinya dengan setia. Tiada satupun janji yang disampaikannya yang tidak digenapinya. Semuanya akan menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, saudaraku, disampaikan di sini adalah ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ketiga, saudaraku, marilah kita berlomba-lomba saling mengasihi dan saling melakukan pekerjaan baik satu dengan yang lain. Itu pun adalah cara kita untuk betul-betul berjalan di jalan yang sudah terbuka itu tadi, sehingga tiba pada tujuan sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan. Dan yang terakhir, 3M saya sudah sampaikan. Yang terakhir 1J. Ayat 26 dia berkata, ayat 25 dia berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. J-nya adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasehati. Apakah saudara suka bertemu dengan teman-teman untuk beribadah bersama-sama? Apakah saudara suka dinasehati? Apakah saudara memberikan diri untuk menasehati sesama? Ini menjadi bagian daripada cara hidup orang-orang yang tidak menyia-nyiakan curahan darah Yesus
yang sudah membukakan pintu bagi kita untuk mengalami kehidupan yang sebenarnya. 4 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat kitab Ibrani, bagaimana kita berjalan di jalan yang sudah terbuka. Saya ulangi ayat yang ke-19 dan 20 dari Ibrani 10. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita.